Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu UU Mas Ripa. Di sini Ibu masih menggantikan Ibu Eka mengajar bahasa Indonesia di kelas 7A. Baik anak-anak, minggu kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yakni teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Di sini, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.7. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajarannya, yakni tujuan yang pertama menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi, dan yang kedua menjelaskan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teks, apa itu laporan, dan apa itu observasi. Nah, menurut Erianto pada tahun 2001 menyebutkan bahwa teks cenderung sama dengan wacana. Perbedaannya yaitu teks hanya dapat disampaikan dalam bentuk tertulis saja, sedangkan untuk wacana dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan atau suatu kegiatan. Dan pada dasarnya, suatu fakta yang disajikan tersebut ialah tanggung jawab yang ditugaskan bagi si pelapor. Jadi, yang dinamakan dengan laporan itu yaitu sebuah penyajian dari suatu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya observasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat atau pengamatan lebih lanjut. Nah, jadi yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu objek atau situasi setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Nah, kunci utama atau kata kunci dalam teks laporan hasil observasi yakni ada objek dan situasi. Objek dalam teks laporan hasil observasi sendiri terdapat dua atau terbagi dua bagian. Yang pertama ada objek hidup dan yang kedua ada objek mati. Contohnya objek hidup, kita bisa mengamati atau melakukan observasi terhadap objek hidup seperti manusia, hewan, dan binatang. Contohnya kita bisa mengamati rongga tubuh apa saja yang terdapat pada objek hidup manusia. Lalu, kata kunci yang selanjutnya yaitu situasi. Situasi adalah keadaan atau fenomena sesuatu. Nah, contohnya, kita bisa mengamati atau mengobservasi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Misalnya, fenomena bencana alam banjir. Nah, kita bisa mengamati apa penyebab dari bencana banjir, sehingga nanti permasalahan banjir itu bisa diselesaikan dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan. Baik, begitu anak-anak. Lanjut. Selanjutnya tujuan teks laporan hasil observasi. Untuk tujuan teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengatasi suatu permasalahan. Tadi contohnya,
ketika di sekitar kita terjadi bencana alam, kita bisa melakukan pengamatan atau melakukan observasi terhadap penyebab bencana alam banjir tersebut, sehingga setelah kita melakukan observasi atau melakukan pengamatan tersebut, kita bisa mengatasi permasalahan dari bencana banjir. Seperti itu. Yang kedua, menemukan metode atau teknik terbaru. Setelah kita mengetahui penyebab dari banjir, kita bisa menemukan nih metode apa atau teknik apa yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Lalu tujuan yang selanjutnya, mengambil keputusan yang efektif. Setelah menemukan metode atau teknik terbaru tersebut, kita bisa mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan cermat atau dengan tepat. Dan yang terakhir, yakni melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan dan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi dengan adanya teks laporan hasil observasi, kita bisa melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang ada, sehingga kita juga bisa mengembangkan suatu permasalahan yang ada. Jadi tidak terjadi lagi bencana alam banjir seperti itu. Yang selanjutnya yakni isi teks laporan hasil observasi. Nah, isi teks laporan hasil observasi sendiri yakni berisi informasi hasil pengamatan tentang suatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang sebenarnya. Jadi, isi laporan observasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena hasil dari observasi atau pengamatannya sendiri yakni secara umumnya berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang sebenarnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan hasilnya seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yakni teks laporan hasil observasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Baik anak-anak, sejauh ini apakah semuanya sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut. Untuk tugasnya yakni kalian tulis kembali materi yang terdapat pada PDF di buku catatan masing-masing. Lalu, bagi nama-nama siswa di bawah ini atau yang tercantum di bawah ini yang belum mengerjakan latihan materi minggu kemarin tentang teks prosedur, segera mengerjakannya. Tugas dikirimkan ke e-learning KI 4 atau nomor WhatsApp Ibu yang sudah tertera di sini. Bagi nama-nama ini, Abdul Majid, Abdul Mujib, Ayu Lestari, Haikal Firmansyah, Hana Raudatul, Indriani, M. Rapi, Tia, Muhammad Hussein, Najwa Majidah, Pauji, Sabila, Sarah, Sri Dewi harap segera mengerjakan materi minggu kemarin mengenai teks prosedur. Untuk pengumpulan tugas dari pukul 9 sampai dengan Jumat minggu depan. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Mohon maaf bila ada kata atau obrolan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.